Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat dan salam juga semoga terlimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para pengikut beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an terkata ayat demi ayat. Insya Allah kita akan melanjutkan yaitu sampai pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 yang sangat populer ya tentang kewajiban puasa. Masuk ke kewajiban puasa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita tentang wasiat ya, wasiat di dalam
peninggalan harta. Ya, yang sudah disampaikan bahwa wasiat itu tidak untuk ahli waris. Wasiat itu selain ahli waris. Nah, pentingnya wasiat ini kemarin sudah disampaikan bahwa agar harta itu bisa dimanfaatkan oleh ya orang-orang yang berhak, terutama di kalangan keluarga, di kalangan kerabat. Ya, dengan harta itu maka ya manusia atau orang-orang itu akan bisa hidup dengan sejahtera, dengan baik. Tetapi ya dengan harta juga manusia bisa bablas, bisa kebablasan dalam menuruti hawa nafsunya. Pada ayat sebelumnya juga telah diterangkan tentang makan makanan di muka bumi ini yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali. Makan ini juga terkait dengan ya pemenuhan hawa nafsu. Apabila kemudian ya pemenuhan hawa nafsu ini berlebihan, ya, pemenuhan syahwat ini berlebihan, maka akan menimbulkan atau menyulut yang namanya maksiat. Ya, jadi maksiat itu asal muasalnya atau apa namanya sumbunya itu dari syahwat. Dengan syahwat maka akan menyulut mudah tersulut untuk melakukan maksiat. Punya harta untuk apa ini? Untuk memenuhi syahwatnya, untuk memakan makanan yang ini yang itu, atau kemudian ya senang-senang, ya syahwat dengan ya baik itu perut maupun apa namanya ini nafsu birahi. Itu yang kemudian ya dikejar oleh manusia. Nah, apabila kemudian itu tidak direm, tidak dikendalikan, maka menjadikan manusia terperosok ke dalam kemaksiatan, akhirnya menjadi ya orang-orang yang merugi. Ya, rugi artinya dia tidak mendapatkan keuntungan, ya, tidak menjadi hamba Allah yang baik, tidak menjadi hamba Allah yang bertakwa. Oleh karena itu kemudian pada ayat ini, ayat yang ke-183 ini, ya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa ya agar manusia bisa mengekang hawa nafsunya, mengendalikan syahwatnya. Syahwat silakan disalurkan tetapi dengan cara yang baik, dengan porsi yang benar, ya, maka dilatih. Ya, ada satu satu apa namanya? Satu momentum di mana manusia itu perlu ditrain, perlu dilatih. Ini bagian dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian 11 setahun itu 12 bulan, 11 bulan itu wah bisa bebas makan ini makan itu ya. Tapi di satu bulan ini ya, satu bulan ini diwajibkan untuk berpuasa untuk mengendalikan semua itu. Tujuannya tadi itu ya seibarat mobil itu dipakai terus, ya ada saatnya masuk ke dalam bengkel untuk direfreshing, untuk direparasi, untuk dicek-cek semuanya itu. Supaya nanti keluar dari bengkel bisa bisa segar kembali. Ya, tetapi manusia ya banyak yang lupa diwajibkan satu bulan puasa. Tujuannya untuk mengekang hawa nafsu yang berupa makan, syahwat birahi. Tapi apa yang terjadi ketika dia puasa? Puasa. Tapi yang dipikirkan makanan juga akhirnya. Yang dipikirkan makanan. Puasanya puasa, tapi siang itu udah mikir makanan nih. Apa? Sore nanti mau makan apa? Beli ini, beli itu. Wah, kolak ini, gorengan kumpul semua di meja. Sehingga kemudian setelah buka, wah, balas dendam. Ya, tapi tidak semua, ya, tidak semua. Apakah itu kebanyakan? Nah, Bapak Ibu bisa menilai. Ya, sehingga bahkan sehingga akhirnya apa? Esensi puasa jadi tidak terpenuhi. Orang puasa, ya, kemudian setelah puasa berat badannya malah tambah. Ya, jadi maksud puasa ini
adalah untuk tadi itu mengekang hawa nafsu. Maka di siang hari puasa, di malam hari sholat. Itu adalah tata cara Islam. Siapa yang puasa di siang hari dan sholat malam di malam hari, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan penuh keimanan dan mengharap uh, ridho Allah Subhanahu wa taala, penuh pengharapan kepada Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kan. Jadi sudah fisiknya fresh sehat, juga jiwanya bersih, dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu. Kemudian malamnya mangkoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang sholat malam, mendirikan sholat malam di malam Ramadan dengan sholat tarawih, ditambah lagi nanti sholat malamnya, witir dan seterusnya, dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu siang puasa malam sholat. Bukan siang puasa mikir nanti itu udah ya. Jadi udah mikir makanan, apa menu-menunya udah ditata menu-menu hari Senin, Selasa, Rabu ini. Kemudian dibeli-beli semua. Udah mulai setelah yang udah masak. Ya, jadi ya makanan semua jadinya ya. Maka esensi puasa tidak tidak ada. Tapi ya lebih bagus itu supaya semangat gitu ya daripada kemudian nggak puasa atau malah tidak semangat untuk puasa. Ya. Maka ada tingkatan-tingkatan puasa itu. Ada tingkatannya awam, yang umum, ada yang lebih khas, ada yang khawasil, khawasil, khawas. Ya. Tapi esensi puasa adalah maksud dari disyariatkan puasa adalah untuk melatih ya jiwa kita, melatih badan kita dalam mengendalikan syahwat yang merupakan sumbu dari kemaksiatan. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang, ini dibaca perkata ini agar kemudian ketika diulang-ulang di ayat-ayat berikutnya, oh itu maksudnya. Sehingga kalau kita satu ayat itu sudah sering perkatanya, maka kita akan bisa memahami ya kandungan makna. Ya ayuha wahai alladzina orang-orang amanu yang mereka beriman. Yang beriman. Dipanggilannya ini untuk orang-orang beriman. Agar apa? Oh, dipanggil oleh Allah. Segera sadar. Segera apa nih? Apa yang akan diberi eh, perintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menyemangati orang-orang beriman. Ada apa ini? Kutiba diwajibkan alaikum atas kalian. Jadi kutiba alaikum itu wajib. Kutiba alaikum. Rangkaian ini adalah rangkaian wajib. Perintahnya wajib. Diwajibkan alaikum atas kalian asyamu, yaitu puasa. Kama sebagaimana kutiba diwajibkan ala. Ini kan alaikum, ini ala juga. Diwajibkan ala atas alladzina. Kalau disambung ala alladzina. Yaitu diwajibkan atas orang-orang min qablikum sebelum kalian. Umat-umat sebelum kalian. Jadi puasa ini itu berat. Puasa ini ibadah yang berat. Ya, maka Allah wajibkan di bulan puasa saja, di bulan Ramadan saja. Kalau Allah tidak sayang kepada hambanya, Allah bisa mewajibkan setiap hari sepanjang waktu. Itu kalau Allah tidak sayang hambanya. Ini Allah sayang hambanya. Rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah wajibnya hanya satu bulan. Kalau nggak diwajibkan nggak akan puasa orang-orang itu. Justru malah esensi dari melatih jiwa dan tadi itu tidak tercapai kalau tidak diwajibkan. Diwajibkan itu pun hanya satu bulan. Dan itu pun sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, sebelum umat Islam. Ayat ini itu untuk sahabat-sahabat ya di Madinah, yaitu pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah ini ayat ini turun. Diwajibkan kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada orang Islam lah, ya. Tapi ya kepada kita juga ya, karena ini ya relevan sampai akhir zaman.
Itu orang-orang sebelum kalian juga berpuasa, diwajibkan Allah berpuasa. Agar apa? Kalau suatu yang berat, tapi banyak orang yang melakukan, itu tidak berat. Tidak seberat kalau berat itu untuk kita sendiri. Itu banyak kok yang melakukan itu, gitu kan. Oh, kenapa? Puasa itu berat. Tetapi karena diwajibkan juga sama kepada orang-orang sebelum umat Islam sampai Nabi Adam, maka itu jadi ya sudah, gitu ya. La'allakum agar kalian tatakuna, kalian bertakwa. Tujuannya adalah untuk kalian supaya bertakwa. Bertakwa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi bertakwa, takut kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, kuncinya adalah bisa terbebas dari terhindar dari maksiat. Kalau masih bergumul dengan maksiat, dia berarti belum bertakwa. Maksiat kok bertakwa. Untuk bisa tadi itu bertakwa, maka kewajiban puasa ini disyariatkan. Agar apa? Dengan jiwa terlatih untuk menahan dari makan. Itu kan berarti kalau bisa menahan itu kan makan tidak bablas. Tidak ingin makan terus. Atau kemudian syahwat eh, apa birahi. Kalau itu tidak dikendalikan sumber maksiat itu. Maka kalau puasanya benar pasti tidak terfikir sama sekali untuk selingkuh. Sama sekali tidak untuk selingkuh. Puasanya benar pasti tidak berpikir untuk mencari harta-harta yang haram untuk dimakan. Pasti itu. Kenapa? Mau makan apa namanya? Seperti ini gitu ya. Sudah terlatih untuk tidak makan. Tapi kan tadi itu ya, siang pikirannya udah makan aja, nah itu ya. La'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, puasa itu diwajibkan ayyaman pada beberapa hari. Ma'dudat yang tertentu. Jadi kalau disebut bilangan ma'dudat itu tidak banyak. Ini ya. Jadi rahasia disebut ma'dudat ini tidak banyak. Agar apa? Tidak terasa berat bagi orang beriman. Kok beberapa hari saja kok yang sudah ditentukan. Tidak lama gitu kan. Kalau beda ketika puasa diwajibkan pada orang-orang beriman dalam waktu yang lama. Itu udah kayaknya ada beban psikologi, ada beban mental kalau dalam waktu yang lama. Tapi ini dalam beberapa hari saja yang ditentukan. Jadi ada makna mengecilkan bilangan di sini. Karena ma'dudat itu di bawah 40 kalau disebut ma'dudat. Di bawah 40 ya 30 hari. Maksimal 30 hari ya ada juga 29 hari. Tidak akan lebih dari 30 hari puasa itu. Karena bulan Komariah itu maksimal 30 hari. Maksimal tidak ada 31 hari. Kalau bulan Syamsiah bisa 31. Tanggal 31 itu di bulan Syamsiah. Tapi bulan Komariah nggak ada tanggal 31. Yang ada tanggal 29, tanggal 30. Itu maksimal. Maka Rasulullah SAW sejak menerima perintah puasa ini tahun kedua Hijrah sampai beliau wafat itu hanya sekali yang puasanya itu genap 30. Selainnya itu 29, 29. Jadi hanya sekali beliau puasa menggenapkan puasa itu dengan 30 hari. Jadi hanya pada beberapa hari saja tertentu sehingga tidak tidak terasa berat. Maka ketika disebutkan orang-orang kafir disiksa di neraka selama-lamanya itu kan harusnya waduh, ya nggak ada harapan untuk bebas dari neraka itu. Ya mestinya takut gitu ya. Mestinya takut. Seperti orang dihukum di penjara seumur hidup itu kan sudah gimana. Tapi dihukum penjara 1 tahun. Oh masih ada itu nanti. Jadi ada harapan untuk lepas gitu. Nah ini disebut beberapa hari saja
yang ditentukan, yang dimaksud di sini adalah bulan suci Ramadan yang jumlahnya 29 hari atau 30 hari saja, maksudnya agar tidak terasa berat. Sekali lagi puasa ini berat. Puasa ini berat. Kenapa? Melawan hawa nafsu. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keringanan. Jadi di setiap perintah-perintah agama itu akan ada solusi bagi mereka yang tidak mampu, mereka yang keberatan. Itu ya tidak saklek gitu ya. Wajib semua orang beriman, tua, muda, sakit, sembuh, mau jalan, mau bepergian, mau tidak, mau hamil, mau menyusui, semuanya wajib. Tidak, ya. Ini adalah bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Faman, maka barang siapa karena yang dia itu mingkum dari di antara kalian maridon sakit atau ala safarin dalam perjalanan. Sakit yang tapi bukan sakit apa? Sakit ya, panas biasa. Sakit saya nggak puasa nggak begitu. Atau malah sakit kulit, sakit ini kulitnya atau kecepek, kesleo bilang sakit. Sakit yang kemudian ketika puasa dia tambah sakit. Sakit yang ketika puasa itu sangat berat. Sakit yang ketika puasa justru menjadikan dia tambah madoroh. Nah, yang demikian ya, kalau memang sakitnya itu menjadikan dia itu sangat berat berpuasa, atau ketika dalam perjalanan yang terasa berat ataupun tidak terasa berat, tapi pada umumnya perjalanan keluar rumah itu berat. Ya, safar itu pada umumnya repot pada umumnya. Ya karena nggak bisa selonjoran, ini nggak bisa duduk-duduk, nggak bisa makan seenaknya. Ya, tapi karena sekarang sudah semakin fasilitas semakin diperbaiki ya tidak berat lagi. Beda dengan zaman dulu kan, safar zaman dulu itu zaman Nabi pasti berat. Karena safarnya itu melalui padang gurun yang pakai onta atau pakai kuda atau pakai keledai atau malah jalan kaki. Itu safarnya pada zaman Nabi gitu. Ya pasti berat. Nah, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, meskipun beberapa pendapat kemudian apa tadi itu membatasi sakit yang apa, perjalanan yang seperti apa. Kalau Imam Syafi'i, perjalanan yang lebih dari 16 pos atau sekitar 90 kilo ya, yang boleh dilakukan sholat qashar. Ya, kalau seperti itu fa'iddatun ya. Dia sakit, dia safar dan tidak puasa, fa'iddatun maka dia wajib mengganti sebanyak hari min ayyamin. Ya, dia hitung hari-harinya yang dia nggak puasa itu min ayyamin dari pada hari-hari ukhor yang lain. Nanti diganti di hari yang lain. Di saat sudah tidak sakit, di saat tidak bepergian. Mukim sehat, udah diganti puasanya. Ini kan murah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak akan mungkin juga lebih dari 1 bulan kan, gitu ya. Kan 5 hari atau berapa itu diganti di hari lain. Tapi sekali lagi puasa ini bukan untuk Allah. Maksudnya bukan untuk kepentingannya Allah itu bukan. Puasa ini untuk kepentingannya manusia juga. Kalau Allah nggak butuh, ya Allah nggak butuh orang nggak puasa Allah nggak butuh. Kita yang butuh. Wa 'alal ladina dan bagi orang-orang yutiqunahu yang dia merasa berat menjalankannya. Dia bisa menjalankan tapi terasa berat masyaqqah. Selain tadi sakit safar, ada juga yang merasa berat seperti orang yang tua, ya, yang sudah tua sepuh, berat ya. Nggak makan sahur gitu ya, makan sahur kemudian jam 9 udah nggak bisa. Orang tua. Ini untuk orang tua, kalau yang muda bukan karena nggak
berat. Bukan karena berat, tapi karena nggak mampu menahan syahwat aja. Ini orang yang tua. Atau masuk di sini adalah ibu hamil. Ibu hamil dan ibu menyusui. Ya, kalau dia terasa berat berpuasa, yuk fidyatun, maka dia wajib membayar fidyah. Nah, ini orang tua yang sudah tua dan ya bagaimana dia? Mau diganti di hari lain juga tetap tua kan? Jadi masalahnya kan tua ini ya. Udah tua sepuh, kakek-kakek, nenek-nenek. Kemudian mau diganti hari lain gimana? Ya tetap tua juga gitu. Masalahnya itu tua itu. Jadi tua yang tidak mampu puasa. Berat. Atau ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, ini ada perbedaan. Kalau ibu hamil dan ibu menyusui, dia tidak puasa berat karena dia untuk kekhawatiran pada dirinya, maka dia wajib qadha tadi dan juga fidyah. Tapi bagi mereka ibu-ibu yang hamil atau menyusui, dia tidak puasa karena mengkhawatirkan anaknya, bukan dirinya. Saya nggak puasa ini karena kasihan anak saya. Kalau saya kuat, saya kuat nggak makan ini sampai maghrib kuat saya nggak masalah. Tapi anak saya ini kurang gizi, nanti tidak ada air susunya, nangis terus. Dia nggak puasa karena anaknya, maka dia kodok dan fidyah. Tadi apa? Maaf, tadi yang ibu-ibu yang hamil atau menyusui berat tidak puasa karena khawatir dirinya memang nggak kuat karena hamil dan menyusui, maka dia hanya wajib kodok. Hanya wajib kodok. Tapi bagi dia yang khawatir anaknya saja, maka dia wajib kodok dan fidyah. Orang tua yang sudah tadi nggak mampu, wajib fidyah saja, nggak usah kodok, ya, nggak akan bisa. Tua masa. Fidyatun maka wajib membayar fidyah. To'amu yaitu, ini adalah sebagai badalnya fidyah. Apa itu fidyah? To'amu miskin atau khobar dari mubtada yang disimpan, ya, yaitu adalah memberi makan miskinin satu orang miskin. Artinya satu hari dia tidak puasa, memberi makan satu orang miskin. Sebanyak satu mud, satu kali makan. Nah, fidyatun ta'amu miskin ini ada 3 qiraah di dalam qiraah sab'ah yang masyhur. Ya, ini benar ketiga-tiganya karena apa namanya masyhur qiraah sab'ah. Yang pertama adalah dibaca fidyatun ta'amu miskin. Ini yang eh, termasuk bacaan kita ya, bacaan Hafiz dari Imam Asim itu fidyatun ta'amu miskin dan beberapa imam yang lain. Ada yang membaca fidyatu ta'ami masakin. Fidyatu ta'ami masakin. Ini jadi kalau fidyatu ta'ami masakin ya itu fidyatu dimudhofkan, ta'ami mudhof ilaih. Maka tanwinnya jadi tidak ada. Fidyatu ta'ami miskin itu satu orang miskin dijamakkan jadi masakin. Itu qiraahnya Imam Nafi'. Imam Nafi'. Kemudian satu lagi adalah ta'amu fidyatun ta'amu masakin. Jadi yang fidyatun yang taknya di tanwin ini ada 2, fidyatun ta'amu miskin dan fidyatun ta'amu masakin. Kalau itu bacanya Imam Hamzah, Imam Hisham ya, Imam Hisham dari Ibnu Amir. Nah, yang umum yang kita adalah fidyatun ta'amu miskin. Ya artinya sama ya. Maksudnya juga sama, tidak ada yang salah. Yang penting qiraahnya qiraah yang masyhur. Nah, kita baca fidyatun ta'amu miskin, yaitu membayar fidyah, wajib membayar fidyah berupa apa? Yaitu berupa memberi makan
kepada satu orang miskin. Tapi kenapa tadi masakin orang-orang miskin yang banyak? Karena kembali ke alladzina, orang-orang yang berat itu kan banyak. Maka dia akan memberi makan kepada orang-orang miskin juga karena banyak ketemu banyak. Kita lanjutkan ya. Paman maka barang siapa taqwa yang dia dengan kerelaan hati mengerjakan khairon kebaikan. Artinya ketika dia memberikan makan satu orang miskin itu satu mud, satu bungkus nasi lah gampangannya atau 6 ons beras, itu dia tambahkan, ya jangan 6 on lah, lebih 1 kilo atau 10 kilo satu hari. Itu bagus sekali, jangan pas-pas gitu. Atau beri satu miskin, diberikan 2 miskin, 3 miskin, lebih banyak dari itu, fahuwa maka itu khairun, lebih baik lahu kepadanya. Jadi nggak ngepas-ngepas gitu ya. Dilebihkan dalam rangka dengan kerelaan hati itu lebih baik. Wa antasumu, tapi demikian wa antasumu dan sekiranya kalian berpuasa, puasa daripada tadi itu langsung kodok dan fidyah, ya kodok dan fidyah gitu ya, misalkan kodok atau fidyah misalkan, tapi kita puasa, musafir yang memilih puasa, orang sakit yang memilih puasa, kemudian orang tua yang tetap berupaya untuk puasa, ibu hamil yang tetap berusaha untuk puasa, ya itu dilaksanakan betul-betul dengan sebaik-baiknya. Kalau itu dipilih khairun, lebih baik meskipun ada alternatif lain, itu lebih baik lakum bagi kalian in kuntum jika kalian ta'lamuna mengetahui tentang apa, tentang hikmah-hikmah puasa yang sangat luar biasa itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian Al-Qur'an kata malam hari ini. Semoga kita, keluarga kita, dan orang-orang kita cintai senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan rezeki yang halal berkah, diberikan kelancaran semua urusan, dan diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan.